adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Dewi. Nah, sekarang di sini Kakak akan membahas mengenai materi untuk persiapan ujian nasional ya. Kalau kalian masih ingat materinya itu adalah relasi dan fungsi. Ini kita pelajari di kelas 2 SMP ya, kalau tidak salah. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan secara lebih singkat. Jadi ini Kakak jelaskan supaya kalian bisa menjawab soal-soal ujian nasional ya nantinya. Jadi ini tidak terlalu mendetail penjelasannya. Kalau kalian mau mendetail lebih padat materinya itu silakan buka video pengajaran terkait materi ini di kelas 2 SMP. Nah, relasi dan fungsi ini nantinya yang akan Kakak bahas tidak terlalu banyak. Jadi kita akan mulai dari definisi relasi dan fungsi itu sendiri. Oke, kalau kalian masih ingat, ada dua bagian yang sangat sering kita bicarakan dalam relasi dan fungsi, yaitu relasi itu sendiri dan fungsi, atau biasa juga disebut dengan pemetaan. Ya kan? Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B, jadi kalau ada relasi dari himpunan A ke himpunan B, berarti itu adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, ya. Anggota A dipasangkan dengan anggota B. Jadi relasi dari A ke B itu merupakan aturan yang menghubungkan anggota A dengan anggota B. Oke? Jadi kalau kakak gambarkan seperti ini misalkan ya. Nah, di sini aturannya adalah Y sama dengan 3X. Misalkan Y ini adalah anggota himpunan B, X ini adalah anggota himpunan A, berarti setiap anggota A dipasangkan dengan hasil perkalian dari anggota itu dengan 3. Berarti kalau misalnya di sini 2 kali 3 kan 6. Berarti dia dipasangkan ke angka 6 di himpunan B. Ataukah 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti 4 punya pasangan yaitu 12 di himpunan B. Nah, seperti itu yang disebut dengan relasi. Jadi dihubungkan dengan aturan tertentu. Jadi aturan itulah yang mengatur bagaimana nanti hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Dia dihubungkan atau direlasikan kemana. Nah, secara khusus atau lebih khusus lagi, ada yang disebut dengan pemetaan. Jadi pemetaan itu biasa juga disebut dengan fungsi atau relasi khusus ya. Nah, pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu ya adalah relasi yang khusus. Jadi dia lebih khusus lagi, di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu. Jadi kakak garis bawahi kalau himpunan dia dipasangkan, relasi khusus atau fungsi, dia dipasangkan dengan tepat satu. Ingat kata-kata dengan tepat satu, anggota himpunan B. Karena dia tepat satu, ya, nanti di himpunan A tidak boleh bercabang 2. Nah, kakak jelaskan dulu secara notasi relasi khusus itu atau pemetaan atau fungsi dituliskan seperti ini. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B. FA menuju B ya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Kalau kakak gambarkan, nah seperti ini maksudnya. Jadi setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi A cuma punya satu pasangan di B, tidak boleh lebih. Artinya himpunan A ini tidak boleh melebihi punya 2 pasangan, dia tidak boleh selingkuh, ya. B boleh saja punya lebih dari satu kawan di A, tapi A tidak boleh mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Artinya kan tidak boleh bercabang, ya. Ini harus punya pasangan, punya pasangan satu. Kalau B boleh punya 2 kawan di A. Karena syaratnya hanya himpunan A yang punya satu pasangan di B. Oke? Nah, sekarang misalkan fungsinya ini X tambah 1. Berarti kalau X itu anggota himpunan A, Fx anggota himpunan B, berarti 1 kita pasangkan dengan 2. 2 kita pasangkan dengan 3. 3 kita pasangkan dengan 4. Maka ini adalah fungsi fx, di mana fx itu sama dengan x tambah 1. Oke? Nah, selanjutnya, pemetaan. Kita
mengkhususkan lagi, kita langsung balik ke fungsinya. Pada pemetaan terdapat istilah domain, kodomain, dan range. Kalau kalian masih ingat, ada domain, ada kodomain, ada range. Nah, domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah domainnya, ini adalah kodomainnya. Jadi A itu daerah asal, B itu daerah kawan, dan range-nya adalah himpun anggota B yang punya pasangan di A, atau anggota B yang punya kawan di A. Nah, misalkan fungsinya adalah X tambah 1 seperti yang tadi. Berdasarkan pemetaan fx sama dengan x tambah 1 tersebut, dari fungsi A ke B, dari himpunan A ke B, maka domain atau bisa ditulis df, ya, domain fungsi adalah A, yaitu 1, 2, 3. Kodomain dari fungsi ini, kodomain fungsinya adalah himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan range-nya atau hasilnya adalah 2, 3, dan 4. Jadi range itu cuma memuat himpunan B yang punya kawan di A atau punya pasangan di A. Bisa dipahami? Nah, fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x tambah 1. Nah, misalkan ini fungsinya ya. Definisi fungsinya x tambah 1. Dituliskan seperti ini. Fx di mana x tambah 1 atau fx sama dengan x tambah 1. F di mana x-nya itu 1, lihat. X di mana fx di mana x-nya 1. Coba perhatikan letaknya sama. Ini x diganti dengan 1. Berarti x di sini diganti dengan 1. Berarti 1 tambah 1 itu sama dengan 2 atau f1 itu 2. Atau boleh dituliskan seperti ini. F dalam kurung 1 sama dengan 2. Artinya bayangan dari 1 ya adalah 2 atau peta dari 1 adalah 2, seperti ini. Oke? Nah, misalkan X-nya saya ganti dengan 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti F2 atau peta dari 2 atau bayangan dari 2 itu adalah 3. Kalau pada diagram ini digambarkan seperti ini. Oke? Nah, kalau saya ganti dengan 3, berarti X-nya diganti dengan 3. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti bayangan dari 3 atau F3 adalah 4. Oke? Nah, selanjutnya jumlah pemetaan. Ini juga sering kali ditanyakan berapa jumlah pemetaan yang memungkinkan. Nah, di sini saya misalkan NA, sudah kita pelajari di himpunan. NA itu banyak anggota himpunan. NB banyak anggota himpunan B. Berarti banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah kita bisa gunakan cara yang dulu bisa kita gunakan di himpunan, yaitu B pangkat A, ya. Sedangkan kalau banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A berpangkat B. B ini adalah banyaknya anggota B, sedangkan A ini adalah banyaknya anggota himpunan A. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau kita ingin menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, itu sama dengan jumlah anggota himpunan B berpangkat jumlah anggota himpunan A. Atau banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah jumlah anggota himpunan A berpangkat jumlah anggota himpunan B. Misalnya seperti ini. A, anggotanya 1, 2, dan 3. B, AB berarti NA itu 3, NB 2. Berarti banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah NB berpangkat NA. Atau itu sama dengan 2 berpangkat 3. Itu sama dengan 8. Jadi kalau kita gambarkan secara diagram ini, fungsinya semua pemetaan yang mungkin atau semua fungsi yang mungkin kita gambarkan seperti ini. Pemetaan yang pertama ini. Terus yang kedua ini. Ya. Yang ketiga seperti ini. Jadi ingat, walaupun di B bercabang, tapi A tidak boleh bercabang. A tidak boleh selingkuh. Karena syarat fungsi A hanya punya tepat satu pasangan di B. Oke? Fungsi ketiga keempat seperti ini. Kelima, keenam,
ke-7, ke-8. Berarti ada 8 fungsi atau pemetaan yang bisa kita gambarkan dari himpunan ini, yaitu himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan B yang anggotanya AB. Oke, bisa dipahami?